Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom. Pada hari ini kita akan mendengarkan secercah cahaya dengan judul Pemberian. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 4 dan 9. Demikian. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Seorang murid anak panti asuhan datang kepada saya. Bu Retno, ini tadi saya tugas giliran masak. Saya ingat ibu dan membawakannya untuk ibu. Saya sangat sayang sama Bu Retno. Terima kasih untuk perhatian ibu selama ini untuk saya. Dimakan ya Bu? Tercekat mulut saya tidak dapat berkata-kata, selain mengangguk dan berkata pelan, terima kasih ya. Merenungkan firman Tuhan beberapa waktu sebelumnya, yaitu tidak ada yang kita terima atau miliki selain dari pemberian. Dari Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan pemberian itu tidak selalu dari pihak yang lebih mampu kepada yang tidak mampu. Dalam perenungan saya ternyata banyak dari antara kita jika sudah merasa mampu akan merasa gengsi apabila menerima sesuatu, apalagi sesuatu itu barang yang sangat sederhana dari mereka yang kita anggap tidak mampu. Tetapi banyak juga di antara kita yang hanya meminta dan menerima pemberian dari yang lebih mampu melakukannya untuk kita, dari Tuhan misalnya. Namun kita lupa, bahkan tidak pernah memikirkan pemberian apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kemudian kita melakukannya dengan tulus. Murid saya telah mengorbankan waktu dan tenaga sebelum sekolah, bukan semata untuk menjalankan tugasnya di panti asuhan, tetapi juga untuk memperhatikan saya. Bagi saya, dan pasti bagi Tuhan, bukan seberapa besar atau jumlah nominal yang kita berikan, tetapi pengorbanan yang telah kita lakukan. Karena jika kita bisa memberi, itu sebenarnya adalah kasih karunia. Mungkin selama ini kita hanya berpikir dan terbiasa dengan pandangan bahwa yang dinamakan kasih karunia adalah ketika kita sedang dan akan menerima. Sementara tindakan memberi bukan sebagai kasih karunia yang Allah timbulkan dalam hati manusia. Saya ingat kisah persembahan seorang janda miskin yang memberi 2 peser dan dipuji Tuhan Yesus. Apakah Tuhan berkenan menerima yang sedikit? Yang Tuhan utamakan adalah pemberian yang tulus, seberapapun kemampuan kita. Firman Tuhan dan kisah di atas mengingatkan, jika kita mau menjadikan Dia sobat kita yang setia dan memperhatikan kita, marilah kita juga menjadi sobat setia baginya, yang menyenangkannya dengan cara memberi didasari ketulusan hati.
Seperti cahaya kata kita hari ini, memberi tidak selalu mengalir tumpahkan keluar sehingga menjadi berkurang. Tetapi sebenarnya dengan kasih Allah kita mengisi curahkan ke dalam dan kita tetap penuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada lika-liku mewarnai perjalanan hidup ini. Bila seseorang cerdas melakukan refleksi atas semua pengalaman hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, niscaya ia akan semakin dewasa. Selalu ada secercah cahaya ilahi di balik semua peristiwa kehidupan. Karena itu, maknai peristiwa kehidupan saudara dan mari bercerita tentang kisahnya di dalam hidup saudara, karena tentu berarti juga bagi orang lain dan untuk kemuliaannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar.